Sering merasa lapar lagi padahal baru saja ngemil, baru 1 jam lewat, tapi energi sudah turun, fokus buyar, dan tubuh terasa aneh. Banyak orang mengira ini hal normal, padahal seringkali penyebabnya adalah camilan cepat yang terlihat ringan, tapi diam-diam memicu lonjakan tajam di dalam tubuh. Di tengah hari yang sibuk, camilan cepat jadi solusi favorit. Di kantor, di jalan, di rumah. Ambil sesuatu yang praktis, makan sebentar, lalu lanjut aktivitas. Terlihat aman, terlihat sepele, tapi justru camilan inilah yang sering mengacaukan ritme tubuh tanpa disadari. Video ini membahas 5 camilan cepat yang sering dianggap tidak berbahaya, tapi justru menipu tubuh dan memicu lonjakan tak terduga. Banyak orang mengonsumsinya hampir setiap hari, dan efeknya sering terasa tidak lama setelah itu. Sebelum lanjut, tekan like sebentar. Ini membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang juga sering merasa kok cepat lapar lagi, tanpa tahu alasannya. Sekarang kita mulai dari peringkat kelima. Di posisi kelima, camilan yang sangat umum dan jarang dicurigai. Roti putih dengan margarin, praktis, murah, mudah ditemukan. Banyak orang memilihnya saat lapar ringan atau butuh cepat mengganjal perut. Masalahnya ada pada bahan dasarnya. Roti putih dibuat dari tepung halus. Di dalam tubuh reaksinya cepat, hampir seperti gula. Begitu masuk, energi naik singkat, lalu turun dengan cepat juga. Margarin memberi rasa gurih, tapi tidak memperlambat prosesnya. Kombinasi ini masuk cepat dan keluar cepat. Itulah sebabnya rasa kenyang tidak bertahan. Tubuh segera meminta asupan lagi. Di keseharian ini sering terjadi tanpa sadar. 1 potong roti di sela waktu, 2 gigitan cepat, lalu lanjut kerja. Tapi 1 jam kemudian rasa lapar datang lagi. Bukan karena kurang makan, tapi karena camilan tadi tidak memberi kestabilan. Kesalahan umum adalah menganggap camilan kecil berarti dampaknya kecil. Padahal yang penting bukan ukuran, tapi kecepatan masuknya asupan. Roti putih masuk terlalu cepat dan meninggalkan tubuh dalam kondisi kosong. Banyak orang lalu menambah camilan lain, biskuit, minuman manis. Semua itu berawal dari satu pilihan yang terlihat ringan, tapi tidak memberi dasar yang cukup untuk menahan energi. Yang membuat camilan ini licik adalah kesannya. Tidak manis, tidak berat, terlihat aman, tapi justru karena itu ia sering jadi kebiasaan yang diulang berkali-kali dalam sehari. Jika camilan di posisi kelima saja sudah bisa memicu lonjakan dan penurunan seperti ini, camilan di posisi keempat terlihat jauh lebih sehat di mata banyak orang. Banyak yang memilihnya dengan rasa aman, padahal efeknya sering lebih mengejutkan dan bertahan lebih lama. Di posisi keempat, camilan yang sering dipilih karena terlihat sehat dan modern. Yogurt manis dengan granola. Banyak orang mengambilnya saat ingin ngemil pintar. Ada susu, ada biji-bijian. Terlihat seimbang, tapi justru disinilah tubuh sering tertipu. Yogurt yang digunakan biasanya sudah mengandung pemanis, rasanya lembut, tidak terasa berlebihan. Granola di atasnya menambah kesan sehat, padahal granola sering dibuat dari gandum olahan, gula tambahan, atau madu. Ketika digabung, tubuh menerima kombinasi manis dan karbohidrat cepat dalam satu waktu. Sebagai camilan, efeknya lebih terasa dimakan di sela aktivitas saat tubuh sedang aktif. Asupan masuk cepat, energi naik singkat, lalu perlahan turun. Banyak orang tidak langsung menyadari karena prosesnya terasa halus. 1 mangkuk kecil terlihat aman, tapi setelah itu rasa lapar datang lebih cepat dari yang diharapkan. Fokus mulai menurun, keinginan mencari makanan lain muncul. Padahal camilan baru saja selesai. Yang membuat camilan ini menjebak adalah citranya. Karena terlihat sehat, orang cenderung mengonsumsinya tanpa ragu. Bahkan ada yang memakannya setiap hari, bahkan 2 kali sehari dengan keyakinan sudah membuat pilihan tepat. Di keseharian, camilan ini sering dimakan di kantor atau di rumah sore hari saat butuh energi tambahan. Tapi bukannya stabil, tubuh justru masuk ke pola naik turun yang membuat jam-jam berikutnya terasa lebih berat. Kesalahan umum adalah mengira semua yogurt dan granola bekerja sama di dalam tubuh.
Padahal banyak versi yang justru mempercepat masuknya asupan dan tidak memberi rasa kenyang yang bertahan. Akibatnya, orang sering menambah camilan lain. Kopi manis, biskuit, minuman kemasan, semua itu memperpanjang ketidakstabilan yang sudah dimulai dari camilan yang dianggap aman. Dan jika camilan di posisi keempat ini saja sudah bisa menipu tubuh seperti ini, camilan di posisi ketiga sering dipercaya lebih aman lagi karena labelnya terdengar lebih serius. Banyak orang yakin ini pilihan lebih baik, padahal dampaknya di dalam tubuh sering tidak jauh berbeda. Di posisi ketiga, camilan yang sering dipilih karena namanya terdengar lebih aman, biskuit atau roti panggang yang disebut integral. Banyak orang merasa sudah membuat pilihan lebih baik, lebih bijak, lebih terkontrol. Padahal di dalam tubuh, banyak versi bekerja hampir sama seperti tepung putih. Masalah utamanya ada pada proses. Banyak produk integral dibuat dari tepung yang sangat halus, seratnya sedikit, struktur alaminya sudah rusak. Akibatnya, ketika dimakan sebagai camilan, asupan masuk cepat dan efeknya tidak bertahan lama. Sebagai camilan sore atau di sela kerja, ini sering terjadi. 2 atau 3 keping biskuit integral atau 1 roti panggang kecil terlihat ringan, tidak manis, tidak terasa berlebihan, tapi justru karena itu tubuh cepat memprosesnya. Efek awalnya terasa nyaman, rasa lapar berkurang sebentar, fokus sedikit membaik, tapi tidak lama kemudian penurunan datang. Energi turun pelan, pikiran mulai mencari asupan lagi, padahal camilan baru saja selesai. Yang membuat camilan ini berbahaya adalah rasa percaya diri yang menyertainya. Karena ada kata integral, orang jarang mempertanyakan dampaknya. Ketika tubuh mulai tidak stabil, penyebabnya tidak langsung dicurigai. Di keseharian, camilan ini sering dipadukan dengan minuman hangat, teh manis, kopi. Kombinasi ini mempercepat efeknya. Tubuh menerima asupan cepat dari 2 arah sekaligus, lalu ditinggalkan tanpa dasar yang cukup. Kesalahan umum adalah menganggap bahwa mengganti camilan biasa dengan versi integral otomatis menyelesaikan masalah. Padahal tanpa serat utuh dan tanpa penahan yang cukup, efeknya tetap cepat dan tidak stabil. Banyak orang akhirnya merasa camilan ini tidak mengenyangkan, lalu menambah porsi, tambah keping, tambah roti. Tanpa sadar, tubuh masuk ke pola naik turun yang sama, hanya dengan label berbeda. Di jam-jam berikutnya, rasa lelah muncul lebih awal, konsentrasi sulit dijaga, keinginan ngemil terus datang. Semua ini sering dianggap wajar karena aktivitas padat, padahal pemicunya sudah masuk beberapa jam sebelumnya. Dan jika camilan di posisi ketiga ini saja sudah cukup membuat tubuh terus mencari asupan, camilan di posisi kedua terlihat jauh lebih segar dan alami. Banyak orang menganggapnya solusi terbaik saat ingin sesuatu yang cepat dan ringan. Tapi justru disitulah lonjakan terjadi paling cepat dan paling sulit dikendalikan. Di posisi kedua, camilan yang terlihat paling segar dan paling alami, smoothie atau jus buah yang di blender. Banyak orang memilihnya karena cepat, dingin, dan terasa ringan di perut. Buah dianggap aman, jadi ketika di blender kesannya jadi pilihan cerdas untuk mengganjal lapar. Masalahnya bukan pada buahnya, masalahnya ada pada bentuknya. Saat buah di blender, serat alaminya hancur, tidak ada proses kunyah. Semua masuk dalam bentuk cair dan sangat mudah diserap oleh tubuh. Sebagai camilan, efeknya jauh lebih kuat. Tubuh sedang aktif, energi sedang dipakai. Ketika cairan manis dari buah masuk tanpa penahan, responsnya terjadi sangat cepat. Energi naik tajam, lalu turun tanpa peringatan. Banyak orang minum 1 gelas besar smoothie dan merasa sudah aman. Bahkan ada yang menambahkan madu, susu kental, atau yogurt manis agar rasanya lebih enak. Tanpa sadar, camilan ini berubah menjadi sumber gula cepat dalam jumlah besar. Efeknya sering muncul tidak lama setelahnya. Awalnya terasa segar, pikiran terasa hidup, tapi 1 jam kemudian
rasa lapar datang lagi, fokus menurun, tubuh terasa kosong, seolah camilan tadi tidak pernah ada. Yang membuat camilan ini hampir jadi nomor satu adalah kecepatannya. Tidak ada perlambatan, tidak ada penahan alami. Semua masuk sekaligus, tubuh dipaksa bereaksi tanpa waktu adaptasi. Di keseharian camilan ini sering diminum di siang atau sore hari, saat butuh tenaga cepat, tapi bukannya stabil. Jam-jam berikutnya justru terasa lebih berat. Banyak orang akhirnya mencari kopi, biskuit, atau camilan lain untuk bertahan. Kesalahan umum adalah mengira cair berarti ringan, padahal bentuk cair membuat asupan bekerja jauh lebih cepat dibanding makanan utuh. Tubuh tidak diberi kesempatan untuk menahan dan mengatur ritme. Dan meskipun camilan ini sudah sangat cepat memicu lonjakan, masih ada satu camilan lagi yang paling sering dilakukan, paling jarang dicurigai, dan paling keras dampaknya. Camilan ini terlihat sangat biasa, bahkan dianggap bagian normal dari rutinitas harian. Tapi justru karena itu ia menempati posisi pertama. Di posisi pertama, camilan yang paling sering dilakukan, paling jarang dipertanyakan, dan paling cepat memicu lonjakan tak terduga. Kopi manis yang diminum bersama roti atau kue. Ini terlihat sangat normal. Bahkan dianggap kebiasaan kecil yang tidak perlu dipikirkan. Banyak orang minum kopi manis di sela aktivitas, saat istirahat kerja, saat menunggu, saat butuh fokus cepat, lalu ditambah sepotong roti atau kue kecil. Tidak terasa berat, tidak terasa berlebihan, tapi justru kombinasi inilah yang paling menipu tubuh. Masalahnya ada pada gabungannya. Gula dari kopi masuk sangat cepat, tepung dari roti atau kue juga masuk cepat. Keduanya bertemu di saat tubuh sedang aktif dan butuh kestabilan. Tidak ada penahan, tidak ada perlambatan. Respons terjadi sekaligus. Efek awalnya terasa menyenangkan, mata lebih segar, pikiran terasa tajam, energi naik cepat, tapi fase ini sangat singkat. Setelah itu, penurunan datang tanpa peringatan, fokus menurun, tubuh terasa kosong, lapar datang lebih cepat dari yang seharusnya. Banyak orang salah membaca sinyal ini. Mereka mengira kopinya kurang kuat atau camilannya kurang banyak. Lalu solusinya salah, tambah gula, tambah kue, tambah camilan lain. Siklus ini berulang dalam satu hari tanpa disadari. Yang membuat camilan ini jadi nomor satu adalah frekuensinya. Tidak dilakukan sekali, tapi berulang. Pagi, siang, sore. Setiap kali tubuh mulai turun, kombinasi yang sama diulang lagi. Akibatnya, lonjakan dan penurunan terjadi berkali-kali dalam sehari. Di keseharian, ini terlihat sepele. Secangkir kopi di warung, kue di meja, roti dari toko terdekat, semua terasa ringan dan cepat, tapi efeknya mengikuti sepanjang hari. Banyak orang merasa lelah sebelum waktunya tanpa tahu penyebabnya. Kesalahan umum adalah menyalahkan kopi, padahal bukan kopinya saja. Yang membuat dampaknya keras adalah gula di dalamnya dan pendampingnya yang berbasis tepung. Kombinasi ini bekerja cepat dan meninggalkan tubuh tanpa dasar yang kuat. Jika dilihat secara keseluruhan, 5 camilan dalam video ini punya pola yang sama. Semuanya cepat, semuanya praktis, semuanya terlihat ringan, tapi semuanya masuk terlalu cepat dan keluar terlalu cepat. Camilan seharusnya membantu tubuh bertahan di antara waktu makan, bukan membuatnya naik turun sepanjang hari. Pilihan kecil yang terlihat sepele bisa menentukan apakah tubuh tetap stabil atau terus mencari asupan. Memahami ini bukan berarti harus menghindari semua camilan, tapi menyadari mana yang menipu tubuh dan mana yang benar-benar membantu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka cara pandang baru tentang camilan sehari-hari, tinggalkan like dan bagikan ke orang terdekat. Semakin banyak yang paham, semakin mudah menjaga tubuh tetap stabil tanpa drama.